Bicara mengenai bencana alam ini punya dua dimensi yang sama pentingnya dan dia saling satu terkait. Kita yang harus kita antisipasi itu membutuhkan respon dari kita semua. Yang adalah kejadian mega event. Nah, jadi kalau teman-teman rekan-rekan ketahui, kita dalam Ring of Fire, dan hampir semua kota besar di dalam Ring of Fire ini sudah mengalami kejadian yang extremely besar. Bukan bicara gempa-gempa kecil. Jadi kawan-kawan, ada memang satu tipe resiko yang bukan gempa biasa, tetapi memang yang punya kemampuan membuat kota itu luluh lantak. Dan di Ring of Fire cuma tinggal dua kota yang belum mengalami itu, yaitu Manila dan Jakarta. Manila, tapi mereka sudah sibuk dengan taifunnya, tapi Jakarta untuk gempa. Jadi risiko yang kita hadapi dan kita kenapa membutuhkan dan berdiskusi pada hari ini, itu ada dua tipe risiko yang sangat-sangat besar. Dan kawan-kawan, teman-teman, kejadian kota gempa yang bikin luluh lantak kota itu bukan legenda, tetapi kejadian dalam within our lifetime. Kita bisa lihat di media terjadi dalam periode kehidupan kita, sehingga risiko yang betul-betul besar tersebut adalah nyata, bukan theoretical, dan kita harus siap untuk menghadapinya. Nah, yang menjadi concern kita sekarang terkait dengan risiko yang sangat besar itu adalah karena ini adalah fenomena global, kemampuan kita untuk mendapatkan recovery dari sumber-sumber pendanaan sejenis untuk risiko sebesar itu akan semakin terbatas. Karena semua negara berlomba-lomba mendapatkan akses pada sumber-sumber pendanaan untuk kejadian super mega menghancurkan seperti itu. Jadi kita sama seperti COVID kemarin, kita berperang mencari sumber daya global karena semua mengalaminya. Nah, hal yang sama juga berada pada tingkatan yang sama untuk yang kejadian sangat besar tersebut. Nah, inilah yang kemudian diadres oleh Pak Adi, BKF dan Kementerian Keuangan dalam bentuk BRFI Indonesia untuk situasi di mana kita harus memiliki akses untuk mendapatkan kapital yang cukup untuk situasi yang memang ekstrim. Nah, yang kedua adalah kejadian bencana yang rutin kita alami, bencana-bencana yang medium. Nah, disitulah kemudian kita juga pindah kepada persoalan bagaimana membiayai bencana yang super besar dan bagaimana membiayai bencana-bencana yang kecil-kecil. Sumbernya ada dua, yaitu dari pemerintah, sektor swasta, dan tentu dari luar negeri, ada tiga. Nah, MyPark sendiri kami terlibat Pak Dodi di dalam dua dimensi ini. Kami secara aktif terlibat juga dengan timnya Pak Adi, Bu Desi, itu teman-teman di Kementerian Keuangan untuk memberikan advice bagaimana industri asuransi bisa berperan untuk menyelesaikan persoalan yang untuk mega besar tadi. Nah, di sini juga sangat-sangat penting kami juga menyampaikan advice kepada Kementerian Keuangan tentang mekanisme-mekanisme transfer yang tersedia hari ini secara global di global market, baik itu di pasar asuransi, pasar reasuransi maupun di capital market, bagaimana untuk mengadres daerah transfer di sini. Nah, yang kedua, nah ini mungkin yang lebih relevan untuk kita. Berbeda dengan risiko kebakaran dan yang lain, risiko bencana alam itu preminya tidak pernah murah. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau gedung ini tidak pernah ada kebakaran, maka somehow preminya akan turun terus, bikin terus. Tapi risiko premi gempanya nggak akan pernah turun, gedung ini. Karena apa? Karena yang kita adalah risiko yang dibawa oleh alam. Tidak banyak yang bisa dilakukan manusia untuk menurunkan risiko gempa gedung ini. Ada beberapa mitigasi secara struktural, tetapi kenyataannya risiko bencana alam itu tidaklah pernah terlampau murah.
Itu sebabnya semua skema pembiayaan bencana itu akan selalu Pak Adi melibatkan negara di semua teritorial di global. Karena itu, nah untuk sektor-sektor masyarakat yang memiliki kemampuan membayar premi, UMKM dan seterusnya, atau sektor swasta, maka secara natural akan berjalan. Tetapi global practice juga mengatakan seberapa advance pun ekonomi, maka bagian dari untuk bencana, bagian dari pemerintah itu akan berada di sekitar 60 bahkan 70%. Artinya untuk bencana memang Ibu, itu peran pemerintah negara sovereign itu sangat-sangat dominan. Bahkan di negara yang paling advance perekonomiannya. Kita lihat Jepang yang penetrasi asuransinya extremely tinggi. Kita bisa lihat bahwa peran pemerintah di dalam program tersebut, program proteksi bencananya itu sangat dominan. Karena kalau tidak, maka premi yang harus dibayarkan itu akan sangat mahal. Nah ini juga kami, Pak Dodi, peran kita di MyPak, kita juga memberi advice kepada pemerintah untuk bisa melihat dalam perspektif ini. Jadi bukan melihat dalam perspektif kalau sudah transfer, sudah semuanya akan selesai. Khusus untuk bencana tidak demikian cara bekerjanya. Karena kalau semuanya selesaikan ke market, asuransi atau reasuransi, dia akan extremely expensive. Itu sebabnya hampir semua skema bencana akan melibatkan pemerintah. Nah, untuk rekan-rekan atau sektor-sektor yang punya kemampuan untuk membayarkan premi, maka MyPak juga itu sudah melakukan beberapa hal untuk produk asuransi yang memungkinkan secara premi cukup kompetitif, tapi tidak murah tadi ya, tapi juga bisa membantu penetrasi asuransi untuk sektor yang mampu membayar. Nah itu sebabnya MyPak juga industri asuransi, karena MyPak ini bukan perusahaan asuransi Pak, MyPak ini adalah perusahaan reasuransi, jadi kita tidak berbisnis dengan masyarakat. Nah kita juga sudah membuat produk-produk asuransi yang bersifat parametrik untuk rumah tinggal, untuk usaha kecil, baik itu gangguan, baik itu untuk kerusakan asetnya maupun untuk gangguan usahanya. Nah, sehingga dengan limit yang terbatas tentunya. Karena kalau dia terlampau tinggi limitnya, maka sekali lagi preminya menjadi mahal lagi. Nah, kita sudah mendesain produk di mana namanya produk parametrik. Produk parametrik ini adalah jalan tengah, Pak. Karena kalau produknya untuk dengan cara indemnity, istilahnya begitu, maka akan sangat mahal. Nah ini juga saya tahu sedang dieksplor oleh BKF Pak ya, produk-produk parametrik, karena itu bisa menjadi jalan tengah untuk mencapai target premi yang mampu untuk dibayar dibandingkan dengan proteksi yang akan diberikan nantinya. Dan MyPak kita sudah mendesain beberapa produk parametrik untuk kita sampaikan kepada asosiasi asuransi. Kita juga secara paralel berdiskusi dengan Kementerian Keuangan. Nah sebagai contoh saat ini MyPak adalah kami Pak yang mengadministrasi konsorsium asuransi barang milik negara. Jadi pemerintah meminta MyPak untuk menghitungkan tingkat risiko KBMN dan kemudian juga memberikan advice terkait sama seperti pen dulu Pak untuk preminya dan seterusnya. Nah jadi peran MyPak di sini dan juga sebagai tanggapan untuk yang Bapak-bapak sampaikan bahwa urgensi kita untuk memiliki sebuah program yang baik untuk menjawab tantangan di dua level, yaitu di level kejadian yang sangat-sangat destruktif dan itu bukan theoretical, itu terjadi di depan mata kita sudah, kita bukan legenda, kita mendengarnya Bapak-bapak ya. Christchurch itu belum lama, Kyoto kemarin Tohoku itu belum lama, Fonden itu belum lama, yang baru di Peru juga belum lama, tsunami Aceh itu belum lama, itu adalah situasi yang super destruktif. Dan kemudian untuk men-tackle situasi yang lebih sifatnya harian, yaitu bencana-bencana yang lebih kecil melalui produk-produk yang sifatnya premi lebih affordable. Nah, tetapi poin penting yang dapat kami sampaikan Pak Dodi adalah
Risiko bencana berbeda dengan risiko fire, risiko yang lain-lain. Risiko bencana itu peran serta tadi Pak Denis bilang PPP namanya Pak ya. Jadi kerjasama antara sektor private, sektor usaha, swasta dengan pemerintah itu adalah keniscayaan. Simply karena ukuran yang kita bicarakan di sini ukuran yang sifatnya besar dan juga tingkat resikonya juga memang tingkat yang tinggi. Jadi kedua belah pihak baik pemerintah maupun sektor usaha di sini harus menyadari hal ini karena kalau kita lihat semua praktek dimanapun tidak ada yang terpisah sendiri-sendiri Pak. Itu selalu semuanya adalah konvergensi antara peran pemerintah dan peran sektor usaha. Demikian Pak Dodi.